Perkenalkan, nama saya Najwa Farida. Saya dari program Studi Manajemen semester 3. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dari dosen pengampu Ibu Arlis Muryani, FPD. Di sini saya mengambil tema tentang penyusunan proposal skripsi dan laporan skripsi. Dalam dunia akademik, penyusunan laporan skripsi dan proposal skripsi sangat penting untuk penelitian karya ilmiah. Proposal skripsi berfungsi sebagai bentuk rancangan penelitian, sedangkan laporan skripsi berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penelitian yang telah dilakukan. Setiap mahasiswa ilmu ekonomi Semarang yang ingin menyelesaikan studinya diwajibkan untuk membuat karya ilmiah yang berupa skripsi untuk jenjang sarjana atau S1. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, proposal adalah rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja secara sistematis, teliti, dan matang, yang disusun oleh peneliti sebelum melakukan penelitian, baik penelitian di lapangan maupun literari di perpustakaan. Sementara itu, JAS 2006 memberikan pengertian terhadap proposal. Proposal adalah sebagai alat bantu standar manajemen agar dapat berfungsi sebagai efisien. Sementara itu, Hasan Anwar 2004 menjelaskan tentang proposal adalah rencana yang disusun untuk melakukan suatu kegiatan tertentu. Yang kedua, jenis proposal. Secara umum, proposal dapat dibedakan dalam beberapa jenis, yaitu yang pertama, proposal bisnis. Proposal bisnis berisi tentang dunia usaha atau dapat juga diartikan sebagai rancangan rencana kerja yang disusun oleh perseorangan atau sekelompok untuk disampaikan kepada investor. Yang kedua ada proposal kegiatan. Proposal yang berisi tentang rancangan suatu kegiatan yang disusun oleh individu ataupun kelompok. Yang ketiga ada proposal penelitian. Yang proposal penelitian ini berisi tentang ide atau gagasan yang ditujukan kepada badan, instansi atau lembaga lainnya dengan maksud dan tujuan untuk menyelesaikan sebuah masalah. Dan yang keempat ada proposal proyek. Proposal proyek ini disusun untuk memuat tentang rencana pembangunan atau pengembangan suatu proyek tertentu. Adapun pengertian dari proposal skripsi. Proposal skripsi adalah rancangan penelitian yang dilakukan sebagai salah satu syarat untuk melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi. Pedoman agar penelitian dapat dilakukan secara terarah dan sistematis. Menurut Heri Jauhari, proposal skripsi adalah bentuk pengajuan ide atau penawaran kepada pihak lain untuk mendapatkan dukungan, izin, ataupun persetujuan. Selanjutnya ada hakikat laporan. Hakikat laporan adalah bentuk penyampaian fakta atau informasi secara objektif, sistematis mengenai suatu kegiatan. Hasil pengamatan atau penelitian yang bertujuan untuk memberikan pertanggungjawaban, dokumentasi, informasi atas dasar pengambilan keputusan kepada pihak lain. Berikut ini beberapa rincian dari hakikat proposal. Yang pertama ada penyampaian informasi secara faktual dan objektif. Yang kedua, sistematis dan terstruktur. Yang ketiga, lengkap dan mendetail. Yang keempat, pertanggungjawaban. Yang kelima, dokumentasi. Dan yang keenam, dasar pengambilan keputusan. Selanjutnya ada jenis laporan. Laporan adalah sebuah dokumen yang berisi tentang informasi suatu kegiatan, peristiwa atau hasil dari penelitian yang disajikan secara sistematis dan objektif. Laporan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, laporan keuangan. Laporan yang berisi informasi posisi keuangan, kinerja, dan perubahan keuangan entitas tertentu. Laporan keuangan ini terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, catatan laporan keuangan. Yang kedua ada laporan penelitian. Laporan yang berisi tentang informasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Biasanya disusun untuk memenuhi syarat akademik aplikasi ilmiah. Yang ketiga ada laporan kegiatan. Laporan yang berisi tentang informasi, hasil,
pelaksanaan dan evaluasi tentang suatu kegiatan. Terdiri dari latar belakang, tujuan, sasaran, waktu dan tempat, susunan panitia, peserta, materi, metode, kendala, solusi, dan saran. Yang keempat, terdapat laporan kunjungan. Laporan yang berisi tentang informasi, pengalaman, observasi, dan kesan yang diperoleh dari suatu kunjungan. Terdiri dari tujuan, sasaran, waktu, dan tempat, beserta hasil dan kesimpulan. Penggunaan bahasa Indonesia baku. Bahasa Indonesia yang baku adalah bahasa yang digunakan dengan menggunakan tata bahasa, ejaan, kosakata, dan struktur kalimat yang benar. Dalam penulisan karya ilmiah seperti proposal dan skripsi, untuk menjaga objektivitas, kejelasan, serta keseragaman penulisan. Adapun fungsi dari penggunaan bahasa Indonesia baku. Yang pertama, ada fungsi pemersatu. Bahasa baku menyatukan masyarakat Indonesia yang berbagai macam suku dan daerah, menyatukan perbedaan bahasa daerah. Yang kedua, fungsi pemberi kekhasan. Memberikan ciri khas bahasa Indonesia yang berkembang dari bahasa Melayu sesuai kebutuhan bangsa. Yang ketiga, fungsi pembawa kewibawaan. Penggunaan bahasa Indonesia baku pada saat situasi formal seperti acara karya ilmiah atau pidato. Ada beberapa waktu yang tetap untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Yang pertama, pada dokumen resmi seperti surat menyurat, perundang-undangan, dan surat resmi lainnya. Yang kedua, karya ilmiah seperti laporan skripsi, tesis, dan karya lainnya. Dan yang ketiga, situasi formal seperti pada saat pidato, pertemuan resmi, rapat, dan komunikasi profesional lainnya. Analisis proposal dan laporan skripsi. Fokus analisis proposal adalah yang pertama, kesesuaian judul, apakah judul tersebut jelas, lengkap, dan mencerminkan sesuai penelitian. Yang kedua, latar belakang. Apakah penjelasan latar belakang masalah cukup kuat dan alasan pemilihan topik. Yang ketiga, rumusan masalah. Apakah masalah yang akan diteliti spesifik dan berantai. Yang keempat, tujuan penelitian. Apakah tujuan penelitian jelas dan dapat diresapi. Fokus analisis skripsi adalah yang pertama, perbandingan dengan proposal. Apakah pelaksanaan penelitian sesuai dengan rencana yang diuraikan dalam proposal. Yang kedua, metodologi dan pelaksanaan. Bagaimana metodologi penelitian dilakukan secara teknis. Yang ketiga, hasil dan pembahasan. Analisis mendalam terhadap data yang diperoleh, bagaimana data tersebut dibahas, dan apakah sesuai dengan landasan teori. Adapun kesimpulan yang ditarik benar-benar berdasarkan hasil atau pembahasan dari penelitian yang dilakukan. Dan yang terakhir ada aspek penulisan. Kualitas penulisan, tata bahasa, format, dan daftar pustaka. Kesimpulan dari PowerPoint ini adalah laporan proposal dan laporan skripsi merupakan dua tahap penting dalam penyusunan karya ilmiah. Proposal skripsi ini mencakup tentang latar belakang, rumusan masalah, manfaat penelitian, tujuan penelitian, kajian teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Proposal berfungsi sebagai rancangan penelitian, sedangkan laporan skripsi adalah bentuk pertanggungjawaban atas penelitian yang telah dilakukan. Penggunaan bahasa Indonesia yang bagus sangat berperan penting dalam menjaga objektivitas, kejelasan, dan kredibilitas karya ilmiah, hingga hasil penelitian mudah dipahami dan